pertama itu kita membahas akidah. Kemudian pada pekan kedua kita membahas fikih. Pekan ketiga kita membahas adab. Kemudian pekan keempat itu membahas fikih. Nah, ini mencakup dari ilmu hal. Makanya para ulama mengatakan afdolul ilmi adalah ilmu hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan. Kita nggak perlu jangan ngebahas ilmu yang jauh-jauh dulu. Kalau seandainya ilmu yang kita prioritaskan saja kita belum pelajari. Jadi kita mempelajari ilmu yang sudah jauh itu kapan? Kalau seandainya ilmu yang kita prioritaskan itu sudah kita kaji semua, sudah kita pelajari semua, baru kita cari ilmu lain. Taib, ya pada kesempatan kali ini kita membahas akidah. Ya, akidah itu adalah yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, sedangkan fikih itu ilmu yang berkaitan dengan amalan. Nah, jadi di sini kita jangan sampai membenturkan antara perkara fikih dan perkara akidah. Karena sebagian orang itu belum mampu untuk membedakan mana perkara fikih dan mana perkara akidah. Sehingga akhirnya terbentur, ya, menghukumi perkara fikih dengan istilah-istilah akidah. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Maka dari itu kita kaji apa sih akidah itu? Apa sih ilmu akidah itu? Dan kitab yang kita kaji yaitu Usul Salasah atau salah satu usul. Yang mana kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, mungkin sebagian orang agak sensitif mendengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadang ada yang mendengar langsung mengatakan Wahabi. Wahabi itu apa? Wahabi itu ya yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kalau ditanya siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tokoh Wahabi. Akhirnya muter-muter. Nah, ini terjadi logikal falasi sebenarnya. Terjadi kekeliruan. Kenapa? Karena dia menghukumi sesuatu yang dia tidak ketahui. Harusnya kalau kita ingin menghukumi siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya kita tahu dulu siapa beliau, sejarah beliau, apakah ya yang dimaksud atau tokoh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sesat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab yang lain. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tapi sayang sekali ya, masyarakat kita di Indonesia ini banyak yang mudah untuk diprovokasi. Ya, memang itu sudah menjadi karakter kayaknya. Diprovokasi langsung cepat panas dan lain sebagainya. Maka dari itu kita ayo mulai membiasakan untuk mencari data terlebih dahulu sebelum kita menghukumi sesuatu. Karena didapati ada sebuah kaidah, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari kita memiliki gambaran dari sesuatu yang kita hukumi. Kalau kita belum punya gambarannya, kita belum kenal, maka kita nggak boleh untuk menghukumi. Nah, maka yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu siapa sih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, qala rahimahullahu taala wa huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrib bin Umar bin Bani Tamim. Nah, jadi pengarang kitab Usul Salasah ini dia nisbatnya kemana? Ke Banu Tamim. Atau lebih singkatnya kita mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ini adalah salah satu ulama tokoh ahlu sunnah. Nah, sedangkan yang dianggap sebagian orang itu sebagai aliran sesat, khawarij dan lain sebagainya, itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Rustum. Dan itu pun jauh hidupnya sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
yaitu lahirnya tahun ratusan. Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lahirnya tahun 1000-an. Nah, jaraknya ini jauh. Nah, jadi tadi nama beliau itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musrif bin Umar bin Bani Tamim. Jadi beliau berasal dari Banu Tamim. Kemudian beliau dilahirkan di sebuah wilayah yang bernama Al-Uyainah pada tahun 1115. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah. Fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin. Ya, di sebuah rumah yang mulia. Kenapa mulia? Kita katakan karena memang bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga termasuk ulama besar. Ya, beliau bapaknya juga termasuk ahlul ilmi. Makanya tempat tinggalnya pun tempat tinggal yang dimuliakan karena banyak digelar kajian-kajian di sana. Fa abuhu alimun kabirun. Ya, bapaknya beliau itu termasuk ulama yang besar di zamannya. Wajadduhu, kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, begitupun kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata seorang ulama di wilayah Najd. Wah, Masya Allah, berarti ternyata beliau ini bukan orang sembarangan. Ya, bapaknya ulama, kakeknya juga ulama. Berarti memang beliau ini merupakan salah satu dari keturunannya ulama. Wah, Masya Allah. Ya, makanya beliau mengatakan wajaduhu, kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Sulaiman adalah alimun, seorang alim di mana fin Najd fi zamanihi, yang berada di zamannya pada saat itu. Ya, kemudian tumbuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti apa? Nah, perjalanan hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti apa? Beliau menghafal Quran qabla bulughi asyri sinin. Ternyata beliau sudah hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, yang membenci beliau, yang menghina beliau, kira-kira udah hafal Quran belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, ada sebuah perkataan, ya, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Jadi kita jangan sembarang sama ulama, mencaci sana, mencaci sini, menghina sana, menghina sini, menganggap ulama ini sesat dan lain sebagainya. Itu kita perlu hati-hati karena dagingnya ulama itu beracun. Nah, kalau kita lihat sejarah hidupnya beliau aja hafal Quran sebelum usia 10 tahun. Nah, sedangkan kita ini usia berapa tahun kita hafal Quran? Atau bahkan di antara kita ada yang juz 30 juga belum lancar. Nah, ini sebagai evaluasi sebenarnya. Dah, urusan ulama kita nggak perlu ikut-ikut. Karena apa? Karena ya daging ulama itu beracun, hati-hati. Ya, makanya kita perlu berhati-hati. Wah, kemudian beliau mengatakan wadarosal fil fiqh hatta nala hadzan wafiron. Nah, beliau juga ternyata mempelajari fikih. Beliau mengkaji fikih sampai beliau menguasai betul-betul ilmu fikih. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kana maudi'ul ajab min walidihi al-quwa hifdzuhu. Nah, ternyata termasuk keunggulan yang diturunkan dari bapaknya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kekuatan hafalannya. Ya, beliau dikenal dengan hafalan yang kuat. Wa kana katsirul mutalaati fi kutubit tafasiri wal hadis. Dan beliau juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak sekali mentelaah kitab-kitab seperti tafsir, kemudian hadis dan kitab-kitab lainnya. Wajadda fi talabil ilmi lailan wa naharon. Dan beliau betul-betul bersungguh-sungguh belajar siang dan malam. Ya, belajarnya ulama siang dan malam ini bukan majas, ya. Kalau di Indonesia mungkin kita menganggapnya belajar siang malam itu adalah berupa majas, bentuk majas, ya, intinya kita belajar dengan sungguh-sungguh.
Kalau para ulama belajar siang malam itu betul-betul siang dan malam itu belajar. Siangnya belajar, malamnya belajar, bahkan sore belajar, pagi belajar. Nah, itu kehidupan para ulama dan itu saya saksikan sendiri selama di Sudan. Selama saya di Sudan, itu betul-betul majelis ilmu terbuka 24 jam. Bahkan ada yang buka dars malam. Bahkan guru saya sendiri, ya Syekh Fahad Al-Bahri hafizahullah ta'ala, beliau sehari itu tidur cuma 2 jam. Jadi di malam hari beliau itu murojaah, mendengar kembali rekaman-rekaman guru-gurunya, kemudian sholat malam, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh baca Quran berapa menit, kemudian tidur dulu beliau sampai jam setengah 7. Dimulai dari jam setengah 7 sampai jam 11 malam beliau ngajar. Wah, itu Masya Allah. Karena apa? Karena sudah merasakan nikmatnya ilmu. Makanya Abu Ishaq Al-Birri mengatakan di dalam baitnya, falau qad zukta min halawahu tu'ma la asarta ta'alluma wajtahatta. Seandainya kamu sudah merasakan rasa manisnya ilmu, ya kalau kita sudah tahu rasa candu itu kayak gimana, bakal kita cari itu kemana-mana ilmu. La asarta ta'alluma wajtahatta, maka ilmu atau belajar itu akan menjadi sebuah candu buat kamu dan kamu akan bersungguh-sungguh dengan ilmu tersebut. Nah, itulah yang dirasakan oleh para ulama-ulama yang sudah kecanduan dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita membayangkan belajarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu cuman belajar seperti yang kita bayangkan selama ini di Indonesia. Ya, karena belajarnya para ulama betul-betul pagi belajar, siang belajar, malam belajar, sore belajar. Pokoknya waktu yang 24 jam itu, mayoritas 24 jam itu dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, beda dengan kita. Ya, kita 24 jam dibagi 3. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam pertama tidur. Karena ada pemikiran yang mengatakan minimal tidur berapa? 8 jam. Ini ternyata adalah pemikiran-pemikiran yang terbantah oleh ulama, karena banyak tidur itu mengikis kecerdasan. Tidur 8 jam itu dalam sehari udah sebuah termasuk kebanyakan. Itu 8 jam pertama buat tidur. 8 jam kedua buat bersenang-senang, main-main, ngobrol-ngobrol. 8 jam ketiga buat kerja dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya buat ilmunya mana? Ya. Padahal ada sebuah bait yang mengatakan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kamu orang yang mencari ilmu setiap harinya, wasbah fi buhuri al fawaidi, dan nyemplunglah kamu, berenanglah kamu di lautan-lautan ilmu. Dan ini bukan kewajibannya seorang penuntut ilmu saja. Siapapun itu kita diwajibkan untuk belajar setiap hari. Nah, jadi ya di antara kebiasaannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar. Fakana yahfadul mutuna al-ilmiyah fi syatal fununi. Dan beliau menghafal matan-matan ilmiah di berbagai cabang ilmu. Masya Allah, berbagai cabang ilmu ya, bukan satu cabang ilmu saja. Kalau kita tahu kan di Indonesia, kita berbicara Indonesia kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia dan termasuk kurikulum Indonesia adalah kurikulum yang terkritik sebenarnya. Ada namanya penjurusan. Ya, orang kuliah syariah belajarnya cuma syariah doang. Kalau disuruh ngisi yang lain, hadis, ngisi tafsir, nggak bisa. Karena apa? Jurusannya syariah. Atau ada yang jurusannya hadis aja, disuruh ngisi yang lain, nggak bisa. Atau sirah aja, ngisi yang lain, nggak bisa. Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menghafal semua cabang ilmu. Baik dari segi bahasa Arabnya, dari segi cabang bahasa Arab aja perlu diketahui bahwasannya bahasa Arab itu ada 12 lebih cabang. Ya, ada lebih dari 12 cabang ilmu bahasa Arab, itu Masya Allah. Ada ilmu nahu, ada ilmu balago, ada ilmu arud, itu membahas tentang syair, ada ilmu sorof,
ada ilmu insya, ada ilmu imla dan lain sebagainya, sampai 12 cabang keilmuan. Itu baru di ilmu bahasa Arab aja. Apalagi beliau hafalnya berbagai cabang keilmuan. Nah, itu Masya Allah, berapa banyak matan yang sudah beliau hafalkan. Wa rahala fi talabil ilmi fi dhawahi Najdi wa fi Makkah wa qara'a ala ulama'iha. Nah, kemudian beliau rihlah ilmiahnya, ya, perjalanan keilmuannya itu beliau keliling sekitar Najd, kemudian keliling sekitar Mekah, kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama yang ada di sana. Beliau belajar dengan ulama-ulama yang ada di daerah Najd, beliau belajar dengan ulama-ulama yang ada di daerah Mekah. Summa rohala ilal Madinah. Udah selesai itu di Mekah, beliau pindah ke Madinah. Merasa, wah, di Mekah ini sudah tidak ada lagi nih alim yang perlu diambil ilmunya. Dalam artian semua guru yang ada di sana, semua ulama yang ada di sana sudah beliau serap semua ilmunya. Baru beliau pindah ke Madinah. Summa rohala ilal Madinah an-Nabawiyah faqara'a ala ulama'iha. Kemudian beliau belajar lagi dengan ulama-ulama yang ada di Madinah. Di antara guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang terkenal, ya, guru beliau yang ada di Madinah yaitu Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari. Ini di antara guru beliau yang ada di Madinah. Kama qara'a ala ibnihi al-Faradi asy-Syahir Ibrahim Asy-Syammari mu'alif al-Adab al-Faraid fi syarhi al-Fiyatil Faraid. Nah, kemudian ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak cuman belajar dengan bapaknya saja. Ya, enggak cuman belajar dengan Syekh Abdullahnya saja. Ternyata beliau juga belajar dengan bapaknya Syekh Abdullah, yaitu Syekh Ibrahim Asy-Syammari. Yang mana bapaknya Syekh Abdullah ini merupakan pakar faraid. Tahu ya faraid ya? Faraid itu ilmu waris. Jadi bapaknya Syekh Abdullah ini merupakan pakar faraid di Madinah pada saat itu. Nah, jadi beliau ini betul-betul belajar dengan guru yang kompeten, guru-guru yang bersanad. Ketika ditanya sanad keilmuannya, kamu belajar dengan siapa? Saya belajar dengan Syekh Fulan. Dan Syekh Fulan belajar dengan siapa? Syekh Fulan belajar dengan Syekh Fulan. Syekh Fulan belajar dengan Syekh Fulan. Terus, makanya sanad keilmuan itu penting. Ya, bahkan kita ketika mengkaji usul salasah ini, itu berhak untuk ditanya siapa guru dari yang mengajar usul salasah. Ya, misalnya ikhwas sekalian bertanya ke saya, Ustadz, emang Ustadz ada sanadnya? Kok berani ngisi usul salasah? Saya jawab ada. Saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan banyak masyaikh. Yang pertama yang ada di Sudan, masyaikh Yaman yang berada di Sudan pada saat itu, pakar akidah. Kemudian saya juga punya sanad dari Syekh Mutlaq Jasir. Kenal mungkin ya, Bapak Ibu-ibu. Syekh Mutlaq Jasir adalah salah satu ulama besar di Kuwait. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Soleh Fauzan. Nah, itu jadi kalau ditanya sanadnya ada, bahkan ada istilahnya sertifikatnya di rumah. Nah, itu perlu kita mempelajari ilmu kepada guru yang memiliki sanad. Ya, kemudian seiring berjalannya waktu, wafatlah bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu pada tahun 1153. Nah, ini wafatnya bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Ya, bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu wafat pada tahun 1153. Kemudian setelah wafatnya bapaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mulai untuk berdakwah. Ya, mulai untuk berdakwah, untuk mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ya orang ada yang sensitif juga kalau
mendengar mengajak kepada tauhid. Padahal arti dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dimusuhi, dibenci? Ya, dibenci, melainkan orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang enggan untuk mengesahkan Allah. Makanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengajak kepada dakwah tauhid, mengingkari kemungkaran-kemungkaran, kemudian memerangi para pelaku bid'ah, yaitu penyembah berhala, waqad syadda azrullah. Maka pada saat itu juga beliau banyak yang menentang, beliau banyak yang membenci, bahkan banyak yang memfitnah beliau. Nah, inilah ujian dakwah. Nah, maka dari itu nanti di antara pesan yang beliau sampaikan di dalam kitab Ushul Salasah ini, yang pertama kita harus berilmu, karena yang namanya dakwah itu butuh ilmu. Kemudian yang kedua, setelah kita berilmu, kita mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita berilmu, beramal, kita berdakwah. Ya, kita mendakwahkan ilmu tersebut. Yang terakhir itu sabar terhadap ujian-ujian dakwah. Ya, ini karena apa? Beliau sudah mengalami itu semua. Ketika beliau berdakwah, banyak sekali ujian-ujian yang beliau hadapi, rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Ya mungkin kalau sekarang baru cuma dibubarin kajiannya. Kalau sekarang, kalau zaman beliau dulu itu lebih parah. Di zaman Rasul itu lebih parah lagi. Ya, bahkan kalau kita melihat sejarahnya, Rasulullah ketika mendakwahkan tauhid tidak tidak lepas dari yang namanya berdarah-darah. Ya, dilempari ini, dilempari itu, dihina ini, dihina itu. Tapi inilah jalan dakwah. Inilah jalan dakwah untuk memperjuangkan Islam, karena Islam itu butuh dimurnikan. Kemudian setelah itu wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pada tahun 1206 Hijriyah, rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kemudian menempatkannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita-kita yang membaca risalah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya itu dengan bismillah. Sebagaimana ini adalah kebiasaannya para ulama ketika memulai sesuatu yang baik itu dengan basmalah. Ya, hukumnya sudah pernah kita bahas dulu ya di fikih. Ya, sebagaimana dalil hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua amalan yang baik atau semua amalan yang disyariatkan namun dia tidak dimulai dengan basmalah, maka akan terputus keberkahannya. Lalu beliau mengatakan i'lam. I'lam adalah fi'il amr dalam bahasa Arab. Diambil dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu i'lam. Artinya ketahuilah. Di sini beliau mengatakan ketahuilah. Berbicara kepada siapa? Kepada siapa saja yang membaca kitabnya, kepada siapa saja yang membaca risalahnya. Ketahuilah wahai para pembaca, semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya wajib atas kita untuk mempelajari 4 hal. Ada 4 permasalahan yang wajib kita pelajari, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinihi. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui Allah, mengenal Allah. Kita harus kenal siapa Allah. Kemudian mengenal nabinya. Kemudian mengenal
agamanya. Inilah yang akan menjadi landasan utama kitab ini. Makanya disebut sebagai usul salasah. Ya, jadi ketika dikatakan usul salasah itu mengajarkan kepada kesesatan, di mananya letak kesesatannya? Padahal dalam kitab usul salasah ini hanya mengkaji 3 landasan utama. Yang pertama itu mengenal Allah, kemudian yang kedua mengenal nabinya, kemudian yang ketiga adalah mengenal dinnya, yaitu agama Islam. Nah, ma'rifatullah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui di dalam hati, yang mana dengan kita mengetahui Allah itu kita bisa atau mengharuskan kita menerima segala syariatnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, maka secara otomatis kita harus menerima segala syariatnya, dan kita harus tunduk dan patuh dalam mentaatinya. Makanya kaidah takwa itu penting. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu definisi takwa. Jadi sangat relevan. Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengenal Allah taala tersebut kemudian mengamalkannya, maka secara otomatis dia akan dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Di antara kewajiban yang kita kerjakan pada 2 bulan lalu, yaitu Ramadan, adalah puasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah berbicara dengan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Apa faedahnya, fungsinya? Supaya kalian bertakwa. Padahal puasa kan merupakan, kenapa puasa kok termasuk latihan untuk bertakwa? Karena puasa ibadahnya ibadah yang dia kalau diam-diam buka pun nggak ketahuan. Yang tahu siapa? Allah. Kalau makhluk itu nggak akan tahu kalau ada orang yang nggak puasa. Mungkin dia di rumahnya makan, minum, kenyang gitu. Keluar puasa, bibirnya dielap sedikit biar kelihatan kering. Nah ini kan manusia nggak tahu, makhluk nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita jujur, takut melanggar kewajiban tersebut karena Allah, itulah termasuk bentuk latihan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah tadi takwa tadi definisinya imtisalul awamir, melakukan atau mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, seandainya kita meresapi makna takwa ini, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diketahui ikhwah sekalian, dosa termasuk dosa yang besar itu melakukan dosa dalam kesendirian. Ya, jadi dosa termasuk dosa besar itu melakukan dosa dalam kesendirian. Kenapa? Karena kita katanya mengaku sebagai orang yang beriman. Kita mengaku bahwasannya Allah itu melihat segala perbuatan kita. Ketika kita mengakui itu, kok kita berani berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ketika kita berani melakukan dosa dalam kesendirian, berarti sama saja kita berani melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar ketika dia berani berbuat dosa dalam kesendiriannya. Berarti dia enggak takut. Nah, makanya definisi takwa tadi itu penting kita tanamkan dalam hati, supaya kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.
Karena takwa inilah yang menjadi modal besar kita nanti untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiket kita membuka pintu jannah itu adalah takwa. Ya, fa inna khairaz zadi takwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan. Bekal inilah yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu penting kita mengetahui siapa Rob kita. Itu nanti akan dibahas pada pasalnya, pada babnya. Maka dari itu mengetahui Allah, mengenal Allah di dalam hati itu akan mengharuskan kita menerima segala syariatnya, mentaati dan patuh terhadap segala perintahnya, kemudian berhukum dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat ini yang menjadi dalil bahwasannya adanya atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya bagaimana cara kita mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita mengenal Allah itu dengan memperhatikan ayat-ayat, baik ayat-ayat kauniyahnya ya, atau ayat-ayat syariahnya. Di dalam sebuah ayat yaitu surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Di bumi ini terdapat ayat-ayat bagi orang yang muqin. Siapa itu muqin? Orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin atas keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini semua itu sudah banyak sebenarnya ayat-ayat, bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada. Wa fi anfusikum, kata Allah. Bahkan dalam diri kalian aja itu sudah ada bukti keberadaan Allah. Dengan adanya kita, ya, dengan adanya kita itu merupakan bukti adanya Allah. Karena nggak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Nggak mungkin ada sesuatu itu tanpa ada yang membuat. Itu tidak mungkin. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum. Adanya diri kalian aja itu sudah sebagai bukti keberadaan Allah. Atau sebagian ulama lagi menafsirkan wa fi anfusikum di sini perubahan makanan. Ya, perubahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Misal, kita minum air putih, kemudian keluar menjadi air kencing, warnanya pun nggak sama. Kadang warnanya kuning, kadang keruh dan lain sebagainya. Itu juga sebagai bukti, ya, sebagai bukti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afala tubsirun? Apakah kamu tidak melihat? Ya, kata Allah. Padahal sudah ditampakkan di hadapan kalian bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalian tidak menyadarinya? Nah, itu dia. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ilmu yang pertama perlu kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara merenungi atau mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, kita mentadaburi Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini loh bukan ciptaan makhluk. Ya, bukan karangan Nabi Muhammad, melainkan Al-Qur'an ini adalah wahyu. Ya, jadi para anbiya, para nabi itu diutus kepada kaumnya sesuai dengan zamannya. Ya, atau sesuai dengan musim zamannya. Nabi Isa diturunkan pada siapa? Di zamannya Nabi Isa itu banyak ilmu-ilmu kedokteran. Makanya Nabi Isa diberikan mukjizat, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan mukjizat itu arti dari ajaza. Ya, mukjizat itu untuk melemahkan lawan. Ya, pada zaman itu banyak orang-orang yang pakar kedokteran yang menganggap wah ini enggak mungkin bisa hidup lagi. Tapi dengan izin Allah sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah, dihidupkan kembali, itu bisa. Masya Allah.
Kemudian di zamannya Nabi Musa, ya Nabi Musa hidup di zamannya penyihir, banyak sihir-sihir yang di sana. Kemudian Nabi Musa cuma ngelempar tongkat aja bisa berubah jadi ular. Tongkatnya kemudian bisa membelah lautan. Itu Masya Allah. Dan ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dilempar tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, ular besar, ular itu ular sungguhan. Sedangkan penyihir-penyihirnya Fir'aun itu ularnya cuman hanya bayangan saja, apa namanya? Ya, sugesti saja. Ya, orang disugesti seakan-akan melihat ular. Nah, sebenarnya ular itu enggak ada. Tapi ularnya Nabi Musa itu beneran ular sungguhan. Ini Masya Allah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita itu Nabi Muhammad itu diutus kepada kaum yang mana di zaman itu banyak sekali para ahli sastra bahasa Arab, para penyair-penyair. Ya, kalau mereka dengar ada orang yang bahasa Arabnya kaidahnya satu aja salah, itu mereka langsung mencela. Ya, enggak kayak gitu bahasa Arab gitu. Nah, kemudian diutuslah Nabi Muhammad dengan wahyunya dengan mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, mukjizatnya ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai pelemah mereka yang pakar syair tadi. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, wah ini bukan dari makhluk. Ini enggak mungkin ada makhluk yang bisa membuat seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang coba bagi kalian yang mampu untuk membuat semisal dengan Al-Qur'an, silakan. Sampai hari ini tantangan Allah belum ada yang bisa untuk memenuhi. Ini bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua adalah mengenal Nabi. Ya, ma'rifatu nabiyyihi, yaitu mengenal nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ma'rifatu Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan cara kita mengenal tersebut, kita mengharuskan menerima apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh beliau yaitu berbentuk hidayah, kemudian agama yang lurus. Maka wajib bagi kita untuk mengimani segala hal yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya, ada nggak riwayat yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah azan? Ada nggak riwayat yang menjelaskan atau menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah azan? Nggak ada. Jadi tidak ada riwayat Nabi pernah azan. Karena apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad azan, kemudian ada sahabat yang tidak memenuhi panggilan Nabi, itu bisa kafir. Makanya Rasul nggak pernah azan sepanjang hidupnya. Selama hidupnya Rasulullah itu nggak pernah azan. Karena kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita itu wajib langsung kita taati, langsung kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi dan kita tidak taati, kita termasuk orang yang bermaksiat, bahkan kita bisa kufur. Nah, ketika Rasul mengatakan hayya ala sholat, ayo sholat, ada misalnya sahabat yang lagi di mana atau yang lagi di mana, itu bisa berpotensi besar ya bahayanya. Ya makanya Rasulullah nggak pernah azan. Itulah diantara hikmahnya. Kenapa kok Rasul nggak pernah azan? Karena apapun yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib kita tunaikan, wajib kita taati. Segala perintah-perintahnya, segala apapun yang dilarang kita itu wajib jauhi. Ya, makanya disebutkan ma'rifatul lati tastalzimu, yaitu ilmu yang mengharuskan kita. Dengan kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mengharuskan kita menerima segala apapun yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hidayah, dinul haq, yaitu dinul Islam, wa tasdiquhu fi ma akhbara, dan wajib kita untuk membenarkan dan mengimani apa yang diberitakan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wamtisalu amrihi fima amara, dan wajib bagi kita juga untuk mentaati segala perintah-perintahnya apabila beliau memerintahkan. Wajtinabu manaha anhu wazajara, dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tahkimu syariatihi waridho bihukmihi, dan kita juga wajib untuk berhukum dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib ridho terhadap apa yang dihukumi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di dalam ayat surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajar bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, wallahi atau demi Allah, la yu'minuna, tidak dikatakan orang-orang itu beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajar, sampai mereka itu menjadikanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menentukan keputusan-keputusan hukum fi ma syajara bainahum, terhadap perpecahan di antara manusia. Jadi kalau ada perselisihan di antara manusia, maka kembalinya kemana? Ke fatwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka orang-orang beriman yang menerima keputusan-keputusanmu ya Rasulullah tidak akan mendapatkan tidak merasa keberatan dengan apa yang kamu fatwakan, dengan apa yang sudah kamu tetapkan. Wa yusallimu taslima, mereka itu akan menerima. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika dia menerima segala keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya di dalam Islam ilmu faraid dikatakan bahwasanya laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali perempuan. Muncul tiba-tiba golongan-golongan atau sekte-sekte feminisme yang dia mengangkat kesetaraan gender. Ya, dia tuh pengen menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau kita lihat, Islam itu lebih memuliakan perempuan. Datangnya Islam itu adalah bentuk pemuliaannya terhadap perempuan. Coba kalau kita lihat kehidupan sebelum datangnya Islam, perempuan itu bahkan seakan-akan tidak ada harganya. Lebih buruk daripada atau lebih hina daripada budak pada zaman dulu. Kemudian datangnya Islam, dimuliakanlah para perempuan. Diperintahkan untuk memakai hijab besar. Emang itu bukan bentuk memuliakan? Itu bentuk memuliakan, menghindari mereka dari pandangan-pandangan jahat, pandangan-pandangan syahwat. Ini bentuk memuliakan. Hanya saja memang di beberapa permasalahan itu ada ketentuan-ketentuan seperti dalam masalah warisan tadi. Itu pun hukum asal. Hukum asalnya perempuan atau laki-laki itu mendapat jatah 2 kali lipat dari perempuan. Nah, ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menerima dan ridho. Itu kewajiban kita. Meskipun sebenarnya dalam masalah waris tidak semuanya perempuan mendapatkan jatah lebih sedikit daripada laki-laki. Nanti kalau kita ngebahas ilmu waris, ada permasalahan di sana perempuan jatahnya lebih besar daripada laki-laki. Anak laki-laki itu jatahnya asobah, sisa. Nanti sedangkan perempuan dia kebanyakan mendapatkan dengan jatah yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti dia masuknya ke asobah ma'al goir atau asobah bil goir. Tapi hukum asalnya perempuan ini udah punya jatah. Kalau laki-laki hanya dapat sisaan. Seandainya dalam sebuah warisan gak ada sisa, laki-laki dapat gak? Enggak. Perempuan yang sudah punya jatah paten dari Allah Subhanahu wa taala dapat. Meskipun 1/6 misalnya, atau 2/3 misalnya.
tetap dapat. Tapi kalau laki-laki, karena dia jatahnya adalah sisa, kalau udah nggak ada sisa berarti udah nggak dapat. Ini sebenarnya Islam itu adalah bentuk keadilan. Islam itu sudah adil. Nah, hanya saja mungkin kita hanya menilai itu dari kulitnya saja. Kita belum nyemplung ke dalamnya. Ya, makanya kewajiban kita itu untuk berhukum kepada syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan ridho terhadap hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Innama di sini kalau dalam bahasa Arab dia termasuk adatul hasr, yaitu termasuk kalimat yang bermakna pembatasan. Hanyalah orang-orang beriman. Nah, di sini dibatasi hanya orang-orang beriman. Idza du'u ilallahi wa rasulihi. Apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk menjadi hakim, untuk menentukan jalan agama kita. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka berkata sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Berarti orang yang mengatakan sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan menggunakan innama, ya, hati-hati, innama, pembatasan. Berarti pembatasan orang-orang yang beriman, mereka yang menerima apapun yang dihukumi atau ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ulaika humul muflihun. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat terhadap apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita cari ada enggak dari perselisihan ini yang terdapat dalilnya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita dapati ada dalilnya dari Allah dan Rasul-Nya, itulah yang kita ikuti. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum mu'minuna billah. Itu pun kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu ma'rifatu dinil Islam, itu mengenal agama Islam. Al-Islamu secara bahasa Islam itu artinya apa? Islam itu apa artinya? Ada yang menerjemahkan selamat, ada yang menerjemahkan sejahtera. Ada juga terjemahan Islam itu adalah berserah diri. Jadi aslam tu, saya berserah diri. Aslam tu lillah, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Ya, al-Islamu bil ma'nal am huwa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a munzu an arsala Allahu ar-rusula ila an taquma sa'ati. Jadi Islam secara umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang disyariatkannya sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya sampai hari kiamat. Jadi aslinya agama itu adalah Islam. Nabi Ibrahim ajarannya adalah Islam. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad dan akhir zaman itu adalah semuanya Islam. Itu Islam secara umum. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak."
Ini kisahnya siapa? Nabi siapa di sini kisahnya? Ibrahim dan Ismail. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana, wahai Tuhanku, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, makanya dua. Ya. Harusnya kan kami, harusnya kami, banyak muslimina. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah banyak, harusnya muslimina. Dalam bahasa Arab itu disebut jamak muzakkar salim. Tapi di sini muslimaini, dua, musanna. Berarti maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wahai Tuhanku, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini. Ya. Dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Wa min zurriyatina, dan juga keturunan-keturunan kami ummatan muslimatan laka, menjadi umat yang berserah diri kepada kamu. Jadi semua agama dari zamannya Nabi Ibrahim atau bahkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah Islam. Ini Islam secara umum. Sedangkan Islam secara khusus ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Islam secara khusus itu setelah diutusnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahtassu bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'anna ma bu'itsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam nusikha jami'ul adyan as-sabiqah. Ya, ini khusus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna ma ba'ats atau ma bu'itsa bihin nabi. Ya, karena apapun yang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menghapus semua agama-agama sebelumnya. Fasara manittaba'ahu musliman, maka siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad itu bukan muslim. Fa atba'ur rusul muslimuna fi zamani rusulihim, dan pengikut-pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya, ya pengikut-pengikutnya, ya, beda dengan yang tidak mengikuti, itu semuanya dihukumi muslim. Itu dihukumi muslim. Fal yahud, sedangkan orang-orang Yahudi muslim enggak? Orang-orang Yahudi muslim, tapi di zamannya Nabi Musa. Ya. Orang-orang Yahudi itu muslim di zamannya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani itu muslim di zamannya Nabi Isa. Wa ammahina bu'isa Nabi Muhammad. Sedangkan ketika sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang masih berpegang teguh dengan Yahudi dan Nasrani, dia dianggap kafir. Karena apa? Menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakafaru bihi falaisa bimuslimin, maka mereka itu telah kafir. Betul, mereka dulunya muslim selama masih ada Nabi Musa, atau selama ajaran Nabi Musa itu belum terhapus. Ya, orang-orang Nasrani juga muslim selama ajaran Nabi Isa belum terhapus. Kemudian ketika sudah datang Nabi Muhammad, semua ajaran-ajaran tersebut terhapus, disyariatkanlah syariat baru, itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita semua atau yang hidup di zaman itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal dinul islami huwa ad-dinu al-maqbul indallahi ta'ala. Inilah dinul Islam, yaitu agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, ini berkaitan dengan al-ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu tadi adalah mengetahui, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Nah, jadi kita sekarang masih di permasalahan yang pertama. Ya, karena tadi kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu. Nah,
Ini yang pertama adalah al-ilmu, yang dimaksud dengan ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, dan ma'rifatu dinihi. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut pembahasan ini. Karena tadi ada yang belum terbahas, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu din bil adillah. Tentu harus ada dalil. Tapi kalau mau kita bahas ini nanti lebih panjang lagi. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Taib, kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Cukup ya? Iya. Iya, Pak. Pak Pramu. Taib. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk pendiri kerajaan Arab Saudi? Allahu a'lam. Saya tidak tahu karena ya namanya sejarah itu butuh riwayat. Nah, karena kadang sejarah yang ada riwayatnya saja itu banyak dipalsukan. Karena ketika saya baca kitabnya termasuk tokoh Dewan Dakwah yaitu Muhammad Nasir, beliau menyebutkan tantangan dakwah itu ada 3. Yang pertama pemurtadan, kemudian yang kedua itu nativisme. Ya, di antara nativisasi. Nativisasi itu seperti apa? Nativisasi itu dengan menghilangkan sejarah-sejarah Islam. Ya, jadi banyak sejarah-sejarah itu dirubah. Ya, sejarah-sejarah Islam atau peran-peran penting dalam Islam itu dihilangkan kemudian dirubah menjadi sejarah-sejarah yang tidak semestinya. Itu termasuk tantangan dakwah. Maka dari itu ketika ditanya tentang masalah sejarah apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk pendiri kerajaan Saudi, saya mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Cukup ya. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.